Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan segera melakukan kegiatan reality show bersama para narasumber yang sudah hadir di antara kita. Di antaranya di sini adalah Bapak Arif Sanjaya SEMM. Beliau adalah General Manager Logistik PT Sri Rezeki Esman TBK. Dan berikut juga sudah datang Bapak Suprapto Swaji SEMM SPC CM, Direktur Eksekutif AVA ASEAN. Beliau juga sekaligus sebagai pelaku bisnis juga, dan hari ini akan kita ajak berbincang-bincang tentang bagaimana itu atau apa itu ERP. Ini adalah sarana untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dan kepada mungkin yang mendengar atau membaca atau menyaksikan dari video kami terkait dengan kegiatan video daring gitu ya, karena sekarang ini masanya pandemi COVID, jadi kami mencoba untuk menyampaikan secara daring supaya mahasiswa mendapatkan kemanfaatan atas apa yang kita lakukan. Mari Mbak Dita mungkin nanti bisa menyampaikan atau memimpin diskusi pada hari ini. Monggo, persilahkan. Sebelumnya matur suwun Bu Titi, selamat siang semuanya. Mungkin langsung saja kita akan bicara tentang ERP, tapi nanti tidak hanya ERP, ada inventory juga di dalam ERP itu. Karena ERP sendiri itu cakupannya sangat luas sekali ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Arif dan Pak Prapto, menurut Bapak ERP itu apa sih Pak? Menurut Pak Arif sendiri dan Pak Prapto gitu. Karena kan mungkin mahasiswa kita sendiri, mahasiswa MAL itu juga masih belum paham betul tentang ERP itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Mungkin Pak Prapto dulu. Iya, Pak Prapto. Ya. Terima kasih Bu Dita, Pak Arif, Bu Titi. Saya dalam konteks hari ini mewakili pelaku logistik ya, di sektor penyedia jasa logistik. Memang sangat erat berhubungan dengan manufaktur seperti Pak Arif yang punya pabrik untuk produksi dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang ERP, itu kita berbicara tentang satu konsep, satu rangkaian dari satu proses pekerjaan ya, dari satu manufaktur itu di tempat Pak Arif begitu ya, dari proses rencana kebutuhan barangnya apa ya, sampai itu nanti dihubungkan dengan mau beli di mana. Setelah beli itu dibawa pakai apa, kemana, disimpannya bagaimana, ya. Kemudian setelah itu bagaimana nanti ini mendukung proses produksi. Itu kalau nanti berhubungan dengan produksi, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sampai nanti ini berhubungan dengan finalnya, sampai barang ini dijual, sampai barang ini setelah terjual sampai konsep akuntansinya seperti apa. Nah, saya pelaku logistik banyak nyambung dengan seperti Pak Arif. Karena Pak Arif yang mengambil keputusan, saya bisa jadi operatornya, karena di ERP itu saya nyambung. Pak Arif mau jual, mau beli, saya menjadi bagian penting di situ. Jadi kalau mamanya pembelinya Pak Arif itu melakukan proses beli gitu, saya menjadi salah satu kata kunci. Kalau saya bilang yes sudah berangkat, maka prosesnya sudah berjalan. Itu kalau dari sisi saya sebagai pelaku logistik, di mana ERP juga nyambung di pelaku jasa logistik ini. Iya Ibu Dita. Ini kalau boleh saya tambahkan juga, seperti yang Pak Prapto tadi, sebenarnya kan enterprise resource planning ini adalah kumpulan dari workflow seperti yang Pak Prapto tadi, sequence. Dulu workflow ini jalan. Begitu mulai mungkin sejak zaman revolusi industri juga namanya workflow ini ada gitu ya. Namun ERP ini apa sih makhluk ini? Ini mengkonekkan, memberikan benang merah yang menghubungkan mulai dari, mungkin kacamata saya buka aja berembun ini. Sejak dari awal sampai ke akhir, itu ada data yang berkesinambungan yang bisa dilihat dari berbagai sudut para pelaku ini. Kayak misalkan di tempat kami begitu terjadi pengiriman, itu sekali shipping instruction itu jalan, pelaku logistik itu ngerti, oh ini udah siap barangnya, kapan diambil, jadwal kapalnya dan sebagainya. Nah, aliran informasi ini
aliran informasi yang satu informasi bisa sampai kemana-mana, ini ERP. Bisa disatukan, big ya, bisa dibilang kayak kalau tren sekarang kayak big data dan sebagainya, part of that lah, part of that gitu ya. Itu ERP Ibu. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau ERP itu mengintegrasikan ya Pak, antara semua proses-prosesnya, nggak hanya di dalam satu perusahaan tapi juga dengan supplier sendiri ya di luarnya gitu ya. Pihak eksternal. Jadi mungkin kalau saya tambahkan, jadi ERP itu sebetulnya selain mengkonekkan proses kata Pak Arief tadi, juga pihak-pihak yang terlibat itu, siapa itu otomatis akan support di situ gitu ya. Jadi nyambung, tidak perlu media yang lain gitu, karena sudah bisa dilihat di sistem itu gitu. Ya, kalau saya boleh menambahkan, kaitannya dengan ada integrated tadi, itu pasti akan menghasilkan output yang maksimal ya, semaksimal mungkin. Artinya apa? Di dalam kegiatan ERP itu pasti ada yang namanya efisiensi, produktivitas, begitu ya. Betul. Nah, ini mungkin nanti bisa Mbak Dita tanyakan lebih lanjut kaitannya dengan bagaimana kaitannya untuk mencapai produktivitas itu dengan adanya ERP, itu akan menarik begitu ya, sehingga mahasiswa nanti kita paham, oh perlunya ERP itu seperti apa, oh ternyata untuk efisiensi dan efektivitas, produktivitas maupun apapun lah jenisnya, seperti itu ya. Sangat menarik Bu Titi. Ibu bilang efisiensi dan produktivitas. Sebenarnya kalau kita bicara yang membedakan kenapa ada ERP dari dulu, sejak mungkin tahun 70-60 juga kita kalau mau shipping pasti kasih shipping instruction dan tracking, pasti. Bedanya kalau dulu itu ada data, terus kalau mau buat shipping instruction itu dibuat lagi spasial terpisah lagi. Ada ketik ulang, ada pembuatan ulang begitu ya Bu ya. Mungkin ini dari planning, eksekusi sampai keluar itu ada beberapa kali data ini ya yang di-create. ERP itu single. Sejak dari planning sampai eksekusi. Jadi pertama efisiensi itu. Ya. Kalau ngomong efektif, sangat efektif. Kenapa? Karena kemungkinan human error kecil. Karena tidak ada ketik ulang. Satu data ini dibawa kemana-mana gitu ya. Terus produktivitas. Kalau dulu mungkin Ibu untuk mengerjakan, kalau manual itu satu bagian-bagian dikerjakan ulang-ulang maka butuh banyak orang. Makan waktu. Sekarang ini yang ngerjain semua kan komputer. Jadi mungkin efisiensi SDM ya, atau SDM yang ada bisa dipakai untuk hal yang lain instead of habis di administrasi, itu produktivitas dan less human error ya. Ya, berarti banyak sekali manfaat dari ERP sendiri ya Pak. Iya betul. Harapan suatu perusahaan itu menggunakan ERP apa ya Pak selain produktivitas dan ini? Apakah ada tuntutan dari dari pasar gitu, dari luar harus perusahaan itu harus menggunakan ERP dalam proses bisnisnya? Iya, jadi begini ya, it is a good question Dita ya. Kalau misalkan dari customer buyer dari luar negeri itu sih, saya sampai hari ini belum menemukan yang mewajibkan ini dan itu. Namun kalau suatu company itu memiliki ERP itu nilai lebih. Jadi si customer ini percaya kualitasmu pasti bagus karena di dalammu adminnya bagus, flow informasinya bagus, nggak ada duplicate, tidak ada doubling, tidak ada human error. Jadi kualitas itu paling tidak 40-50% informasi itu tercapai dengan benar ke tangan orang yang tepat, paling nggak kualitas ini kebantu 40% lah. Biasanya kalau dari luar negeri mereka selalu ngomong environment, humanity, labor dan sebagainya. Iya, karena salah satu dari di dalam industri itu kan kepuasan pelanggan. Betul, gitu ya. Ibu. Nah, kepuasan pelanggan itu bisa diciptakan dengan adanya sistem yang rigid, efisien dan tinggi ya. Ya, sebetulnya kembali ya, apapun itu kan bicaranya proses bisnis. Betul. Iya toh? Iya. Bicaranya proses bisnis. Tapi kalau sudah kita berbicara, tadi Pak Arief mengatakan, sebetulnya apa sih single input? Efisiensinya banyak sekali gitu ya. Bagaimana kita memastikan sebetulnya yang umpamanya ada 1 sampai 6 nih. Yang keempat ini dengan nomor 1 dilakukan dengan benar, ya, itu risiko nomor 4 ini mengecil. Coba kalau kita bayangkan tadi
bagian ini input, spasial ini input lagi. Ini bisa ibaratnya di sini begitu sampai nomor 4 itu sudah berubahnya instruksinya sudah bisa berubahnya macam-macam gitu. Jadi sebetulnya efisien itu banyak hal. Kalau Pak Arif mengatakan sampai SDM-nya mungkin tidak terlalu banyak gitu. Tapi sebetulnya efisiensi waktunya itu sudah betul-betul luar biasa. Manufaktur yang saya tahu karena saya melayani banyak perusahaan manufaktur terutama tekstil garment ya, itu kan bicaranya waktu. Betul ya Pak Arif ya? Betul. Bicaranya waktu loh. Waktu. Saya itu mungkin 90-an sering ngalami yang namanya telat produksi. Saya seneng, saya ngurusi pakai R, pakai CR gitu. Tapi sekarang nggak lagi. Kenapa? Karena sistematika dari rencana beli dan sebagainya tadi ya, satu data input, ya sekali orang input data, itu sebetulnya sudah bisa kebaca semua. Nggak usah ada telat melakukan data input gitu. Betul. Mungkin itu Mbak Dita. Mungkin ini kaitannya ini kan perancangan ya, Betul. segi perancangan yang sebaik mungkin akan dilakukan oleh industri. Nah saya malah berpikirnya gini, siapa yang merancang? Merancang jadi apa namanya proses-proses tadi, jadi workflow tadi ya, seperti apa merancangnya? Apakah seperti sekelas misalnya Bapak kan secara implementasi sudah menjalankan itu. Nah, ini apakah merancang sendiri atau mungkin di pihak ketiga kan istilahnya apa ya? Atau outsourcing ya, outsourcing gitu atau gimana? Begini Ibu. Jadi kalau kita bicara ERP yang untuk hari ini ya, yang bisa dibilang menjadi standar internasional itu kan SAP, Microsoft Dynamics AX, Oracle dan sebagainya, gitu ya. Nah, pada waktu kita tuh mau implementasi, contohnya Microsoft Dynamics AX, itu di ERP itu tulang punggung, jadi kayak kalau kita bayangin ikan gitu ya, itu ikan itu fishbone-nya sudah ada, jadi tulang besarnya itu sudah ada. Nah, waktu ini diterapkan ke satu perusahaan itu ada dua pilihan. Pertama, dia menambahkan tulang-tulang kecil di fishbone. Ini tulang punggungnya, ini kecilnya mungkin ditambahkan lah, ya supaya bisa masuk ke jalur informasi utama yang sudah ada di standar software itu. Kedua, ERP ini juga membawa kebaikan atau kadang membawa efisiensi, karena setiap perusahaan itu kadang-kadang kan punya tradisi. Ya, ini kembali lagi ke si pengambil keputusan. Ada satu titik ekstrim tertentu kadang-kadang harus berubah. Pola pikir lama, flow informasi lama harus diubah ngikuti ini Ibu. Ngikuti tadi fishbone tadi. Jadi kadang-kadang ada nggak sesuai, ya ini depend kembali lagi ke si perusahaan ini. Namun kebanyakan perusahaan yang saya pernah tahu, implementasi ERP ini tidak murah. Ya, itu pertama. Biasanya kalau si pemilik itu sudah ingin beli ini, biasanya organisasi ini sudah siap, secara mental itu sudah siap, mau embrace, mau meluk sistem ini. Jadi kayak dikawinkan. Kalau perlu dirubah ya dirubah. Jadi itu yang terjadi Ibu, supaya bisa ini smooth. Itu ERP. Tapi bisa juga ini terjadi trial and error begitu? Kalau boleh. Absolutely Ibu. Trial and error itu bisa terjadi karena untuk menerapkan ERP itu banyak hal. Pertama, manpower. Ya, manpower. Kalau kita, urutan awal deh, milih softwarenya dulu. Software yang dipilih apa? Itu masing-masing software ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita ngomong SAP, Dynamics AX, Oracle, beda-beda Ibu. Nah, ini disesuaikan dengan kita punya organisasi. Mau se-fleksibel apa, mau se-strict apa. Terus kedua, manpower. Apakah manpower siap? Intelektual manpower yang jalankan. Kedua, tidak boleh lupa juga masalah hardware. Harus ada software, network jaringan, macam-macam ya Ibu ya, harus ada perangkat juga. Cuman yang paling utama adalah mental dari pelaku, mental dari karyawan, terus mental dari
yang mengambil keputusan segigih apa dia mau merubah organisasi ini. Karena merubah itu nggak gampang. Kendala itu berarti ya? Itu kendala. Ya mungkin sebetulnya kalau kita ngelihat tadi ya, nomor satu itu kesiapan mental SDM-nya mau nggak dengan sistem yang standar. Nah standar itu kan berarti nggak boleh ada, ya pokoknya zero mistake lah gitu ya. Zero mistake gitu. Tapi sebetulnya kembali, mau pakai program yang paling canggih pun, saya sepakat dengan Pak Arif. Nomor satu, komitmen manajemen itu apa sebenarnya? Kenapa? Tadi ya, Facebook tadi yang kata Pak Arif gitu ya, itu kan rangka-rangkanya. Sementara budaya perusahaan, sama-sama perusahaan tekstil garment ya, bisa beda. itu kan bisa beda-beda. Beda-beda. Ya? Ibaratnya gini, Facebooknya itu ada 10 namanya gitu ya, durinya ada 10 gitu. Sementara, walah aku pakai 4 aja deh. Betul. Kan bisa jadi gitu. Yeah. Karena mungkin yang lain belum siap atau mungkin betul. tadi kalau kita bilang biaya berarti dihitung juga dengan total whole bisnisnya itu skalanya seberapa. Betul. Kan dihitung gitu. Yeah. Ini angkanya sudah M gitu ibaratnya. Iya. Simple saja gitu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sebetulnya selain saya nambah Pak Arif, selain bicara tentang SDM, kesiapannya tadi ya, karena mentalnya harus berubah. Ya. Kalau software, hardware itu biaya tambahan bisa tadi. dibeli lah. Tapi yang jelas komitmen manajemen itu seperti apa? Oke, kalau boleh saya menyimpulkan mungkin ya. Oke, Ibu. Tadi kan fishbone itu, kalau ikan itu kan tulangnya selalu banyak. Dan ini adalah masalah-masalah duri-duri kecil-kecil itu kan masalah. Tapi komitmen perusahaan itu sampai di mana? Gitu ya. Ikan tulang yang ini gitu yang mau diselesaikan. Sementara yang ini misalnya mungkin tidak begitu banyak membuat perusahaan itu mungkin tidak perlu menggunakan ERP juga nggak masalah kan? Berarti misalnya yang kecil-kecil itu dihilangkan, ini nggak usah deh gitu kan, nggak apa-apa kan? Begitu. Jadi Facebook yang dimaksud Pak Arif itu mungkin nanti Pak Arif bisa tambahin. Facebook ini sebetulnya adalah bagian penting di dalam perusahaan. Ya, bukan problem. Bukan trouble ya. Bukan masalah, Bu. Bagian penting dari perusahaan itu ada sekian, gitu ya. Nah, procurement. Ya, bagian pentingnya itu apa? Nah, sama-sama procurement satu tulang satu gitu. Itu kan ada kecil-kecil di situ. Ya. Nanti waktunya, prosesnya, siapa yang menentukan, siapa yang nyari vendor kan gitu ya. Itu baru satu. Yang dimaksud Pak Arif tambah duri-duri kecil-kecil itu. Cuman kan nggak mungkin pamannya, saya hanya ngambil tentang inventory tok. Karena apa? Kalau mau integrasi tadi proses bisnis dari rencana beli sampai barang jadi kirim. Dijual kirim jadi duitnya piro, untungnya berapa, untungnya berapa, sampai piutangnya berapa, ada semua gitu. Sampai pengendalian piutang. Oke, makanya tadi komitmennya. Itu kan idealnya, Pak. Makanya kalau diambil semua, konsekuensinya ya biayanya ada. Gitu ya. Kalau nggak semua cacat biasanya. Iya betul. Iya. Nah, menyambung dari penjelasan Pak Prapto tadi ya Pak, terkait untuk persiapan nih, kalau suatu perusahaan mau melakukan implementasi ERP itu persiapannya apa sih Pak? Itu yang dari awal gitu. Ya, yang Pak Prapto tekankan komitmen nomor 1. Komitmen dari top manajemen ya. Karena kan sekali lagi ERP untuk apalagi mohon maaf, kita pertemuan hari ini luar biasa. Karena Undip menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya untuk memahami ERP. Gitu ya. Sekarang ini di luar sana yang terjadi adalah struggling karena merubah cara pikir orang berbeda. Dulu orang itu kan kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, kalau kerja atau 15 tahun yang lalu ya, mungkin Bu Dita juga masih sekolah waktu itu. Ya. Belum lahir. Nah, itu kan pernah dengar kan sisi karbon copy. Karena kan itu dokumen diketik 1 rangkep 5 iya, begitu betul. ya. Atau paling kan di print ketik rek itu rangkep 5 terus didistribute gitu kan. ERP enggak. ERP yang distribute kan komputer. Nah, that's the difference. Nah, ini merubah orang yang biasanya itu yang sepele aja harus tanda tangan basah dan terus tidak, itu juga nggak mudah. Itu nggak mudah. Paperless gitu ya. Lebih paperless, digital gitu ya. Betul, itu lebih digital. Itu benar-benar butuh top manajemen Ibu. Karena nanti di masa depan HRD, human resource itu juga harus survival of the fittest, embrace or leave. Yep. Kamu masuk, kamu pahami, kamu perlu itu atau ya to go gitu ya. Karena nanti mahasiswa-mahasiswa ya, generasi muda ini native, mereka ini lulus kuliah lahir sudah ERP native. Harus. Kalau kayak saya dan Pak Prapto ini nggak native, kami ini convert.
Sudah punya pengalaman yang lama. Convert, nah ini nggak gampang Ibu. Merubah pola pikir nggak gampang. Adik-adik ini nanti native lahir ya sudah begitu. Kita telepon dulu begini kan. Anak-anak ini sekarang adik-adik ini lahir udah touchscreen kan? Iya. Native, it's different. Berarti sudah tua ya, masih memahami telepon yang diputar-putar gitu. Saya waktu itu masih kecil main Maksudnya telepon. setua aku gitu loh. Tapi saya rasa persiapan, kalau saya melihatnya bukan secara fisik ya. Kan tergantung duit mau software yang mana, ya toh? Mau selengkap apa, nanti pakai hardware-nya apakah yang langsung kelas nomor 1, tapi tentunya harus sesuai ya antara software dengan hardware. Tapi kalau menurut saya sepakat tadi. Mental yang tadinya dibutuhkan tanda tangan. Ini saya di posisi manajer pengadaan nih. Atau mungkin manajer apa yang itu ya. Sekarang saya tidak perlu tanda tangan lagi. Saya dianggap sebetulnya saya nggak ada pun nggak apa-apa, yang penting fungsi saya dijalankan gitu. Klik approve. Approve aja ya. Ya, jadi begitu saya ngomong sekarang saya tidak diperlukan untuk tanda tangan. Itu tadinya bangga anak aku tanda tangan itu keren. Sekarang nggak diperlukan lagi. Sebetulnya saya dibutuhkan nggak di perusahaan. Ini jujur loh ya. Tidak semua siap dengan itu. Kecuali kalau orang lama terutama ya Pak ya. Terus biasa pegang kertas terus harus lihat monitor itu juga. Nah, tantangannya sendiri gimana Pak untuk SDM yang misal tanda kutip apa ya yang konvensional gitulah. Balik lagi Ibu. Tadi yang saya bicara, komitmen top manajemen. Jadi ambil atau tinggalkan. Ya itu aja sudah, nggak ada cara lain. Ambil atau tinggalkan. Karena perusahaan nggak mungkin nunggu. Kalau Pak Prapto mungkin satu saja misalnya implementasinya di bidang misalnya transportasi dengan adanya ERP itu seperti apa sih sehingga ini efisien di dalam transportasi dan seterusnya, supaya mahasiswa yang di rumah ini paham, oh ternyata dengan sistem yang tadi ERP kemudian Pak Prapto menjalankan misalnya sudah kesiapan di lokasi, transportnya siap, kemudian ketika mau pengapalannya jadwalnya kapan, shippingnya kapan, mungkin secara apa ya kronologis gitu supaya mahasiswa yang di rumah ini lebih contoh konkretnya ya realnya. Ya ini sudah bicara rahasia perusahaan jasa logistik ya? Penyedia jasa logistik. Oh iya, iya. Jadi sudah rahasianya apa? Nomor 1 saya sepakat Pak Arif. Saya pun penyedia jasa logistik ya Bu. Tim saya sekarang sudah siap dengan sistem begini. Nggak bisa lagi saya ngomong yang penting bisa ngirim gitu ya, nggak lagi. Makanya satu contoh gitu ya. Di tempat saya ada satu customer besar gitu ya. Di situ menggunakan ERP karena saya menjadi bagian penting dari mereka, diinstal di tempat saya. Saya kan pelaku jasa logistiknya nih. Jadi di situ saya boleh nyebut merek ya. Saya pakai SAP. Jadi sebetulnya saya harus siap anytime dengan waktu yang sudah ditentukan di situ. Kapan? Itu sudah nggak bisa nanti ya Mas, ini nggak lagi. Begitu ada di sistem, saya harus selesai. Oh ini berapa waktu? Ini harus datang, harus keluar, disiapkan, keluar berapa waktu. Itu kan sistemnya. Tapi saya pelaku logistiknya, kan saya nyiapkan barangnya, saya tata di palet, saya siapkan, yang nanti siap untuk masuk ke atas truk. Itu kan sebetulnya harus kita siapkan. Tapi dengan melihat di sistem ERP ini, saya nggak punya pilihan lagi. Kalau saya nggak bisa mengoperasikan, perusahaan jasa logistik yang lain lebih siap. Artinya hilang. Bukan dari sisi Pak Arif ya, dari sisi saya mesti siap dengan itu. Jadi sistemnya tahu, berarti saya menyiapkan di belakangnya itu apa? Ya SDM saya, fasilitas saya, termasuk saya kan berarti kalau mamanya Pak Arif perintah ke saya dengan sistem itu connect dengan saya gitu. Pak Arif kan nggak perlu tahu saya truknya siap atau enggak. Berarti begitu kelihatan begitu saya sudah nyiapkan sendiri otomatis. Berarti saya vendornya sudah connect di situ. Bagian gitu. dari ERP. Bagian dari penting itu, betul gitu. Karena artinya apa? Saya milih vendor apa, Pak Arif tahu loh ya. Jadi kalau sudah sistem ERP itu, Pak Arif nggak mau tahu apapun yang saya pakai truk saya sendiri, pakai orang lain, terdaftar di Pak Arif dan itu betul-betul punya kualitas yang jelas gitu. Itu kira-kira Bu, kalau saya melihatnya dari sisi pelaku jasa logistik ya, apalagi kalau ngomong ASEAN sekarang. Saya ditanya mewakili ASEAN soalnya. Iya, kita harus lihat, serius. Kita di negara lain itu kita sudah bicara, yang namanya ERP itu sudah common. Sudah common. Indonesia mungkin mohon maaf ya, baru yang gede-gede ya. Yang lain pokoknya istilah tadi tradisi aja ya udah deh, jalan gitu. Tapi kalau kita lihat di negara lain ya, kita Vietnam.
Vietnam itu sekarang nyelipnya bukan main. Iya, jadi sana yang namanya ERP itu karena mereka kan manufaktur naiknya cepet ya. Kewajiban ya. Itu perusahaan-perusahaan jasa logistik teman-teman saya yang ada di Vietnam gitu ya. Itu mereka begitu kita ngomong ini sudah sekarang sistemnya udah bicaranya aplikasi sistem udah begitu. Sudah tidak bicara transportnya piye, enggak lagi. Artinya transportnya sudah siap, warehouse-nya sudah siap, penataan barangnya siap, Pak Arif mintanya jadwalnya begini, saya nggak bisa nawar lagi gitu. Kira-kira itu Bu, kalau dari sisi pelaku jasa logistik.